Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Purbaeriantika dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Merancang Kegiatan Outbound Training dari mata kuliah Manajemen Konflik. Di sini yang pertama ada konsep dasar dari kegiatan outbound training. Pengertiannya yaitu outbound training adalah permainan yang dapat merefresh pikiran dan menambah kecepatan kita. Di situ terdapat pula konsep-konsep, materi, dan tujuan tertentu yang harus kita lakukan dan harus dicapai. Outbound training adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan atau di alam terbuka yang menyenangkan dan penuh tantangan. Bentuk kegiatannya berupa simulasi kehidupan melalui permainan-permainan yang kreatif, rekreatif, dan edukatif baik secara individual maupun kelompok dengan tujuan untuk mengembangkan diri maupun kelompok. Melalui pelatihan outbound, diharapkan lahir pribadi-pribadi baru yang penuh motivasi, berani, percaya diri, berpikir kreatif, memiliki rasa kebersamaan, tanggung jawab, kooperatif, dan rasa saling percaya diri. Tujuan kegiatan outbound training. Secara umum, tujuan kegiatan pelatihan pada outbound ini adalah melatih para peserta untuk mampu menyesuaikan diri atau adaptasi terhadap perubahan yang ada dengan membentuk sikap profesionalisme para peserta yang didasarkan pada perubahan traits atau sifat mendasar dari individu. Tujuan outbound juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri guna memberikan proses terapi diri dalam berkomunikasi dan menimbulkan adanya saling pengertian sehingga terciptanya saling percaya antar sesama. Yang selanjutnya ada manfaat kegiatan outbound training. Secara umum, manfaat-manfaat dari kegiatan outbound ini adalah untuk meningkatkan keberanian dalam bertindak maupun dalam berpendapat. Kegiatan outbound membentuk pola pikir kreatif serta meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam berinteraksi. Kegiatan ini akan menambah pengalaman hidup seseorang menuju sebuah pendewasaan diri. Pengalaman dalam kegiatan outbound memberikan masukan yang positif dalam perkembangan seseorang. Yang terakhir ada jenis-jenis kegiatan outbound training. Di sini jenisnya ada dua, yaitu yang pertama real outbound. Kegiatan outbound ini memerlukan suatu ketahanan dan fisik yang cukup besar. Pada outbound ini, peserta akan melakukan suatu petualangan yang penuh tantangan. Yang kedua ada fun outbound. Pada fun outbound ini, kegiatan di dalamnya tidak begitu menekankan pada kekuatan fisik pesertanya, sehingga banyak pendapat yang mengatakan bahwa fun outbound bukanlah outbound yang sesungguhnya. Di dalam fun outbound, para peserta hanya terlibat dalam permainan-permainan ringan atau games, tetapi sangat menyenangkan dan beresiko kecil, namun tetap mengandung manfaat yang besar terhadap pengembangan diri dari masing-masing pesertanya. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anggun. Berikutnya adalah merancang kegiatan outbound training. Sebelum melaksanakan kegiatan outbound diperlukan persiapan terlebih dahulu agar pelaksanaannya itu efektif. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan masing-masing dan penetapan target di sini sangat penting untuk mendesain setting kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pemilihan lokasi atau tempat pelaksanaan, merumuskan materi, jenis permainan dan yang akan dilaksanakan dari outbound tersebut. Berikutnya adalah menentukan lokasi kegiatan. Setelah tujuan atau target ditentukan, maka hal yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi kegiatan, mau memilih di luar atau di dalam ruangan. Tetapi kebanyakan itu outbound dilakukan di luar ruangan, tapi terkadang ada pula yang dilakukan di dalam ruangan karena ada beberapa hal yang terjadi. Kemungkinan seperti hujan, itu pasti pelaksanaan outbound itu hanya di dalam ruangan seperti senam seperti itu, jadi hanya sebagai pelengkap. Poin berikutnya adalah menyiapkan alat yang diperlukan. Kalau outbound itu pasti kan ada alat atau properti yang diperlukan. Jadi agar kegiatan outbound itu bisa berjalan dengan baik, harus ada properti atau pelengkap yang untuk melancarkan kegiatan tersebut.
Untuk kegiatan fun outbound umumnya tidak banyak membutuhkan peralatan rumit. Bahkan biasa saja para peserta diminta membawa peralatan sendiri, tentu yang dimungkinkan untuk dibawa. Jadi kondisional. Sifatnya itu kondisional, bahkan terkadang itu peserta disuruh membawa sendiri-sendiri. Jadi sifatnya itu tidak terlalu berat sehingga peserta dianjurkan untuk membawa peralatannya sendiri. Poin berikutnya yang terakhir adalah menyiapkan tim instruktur. Tim instruktur di sini adalah kunci keberhasilan dari pelaksanaan outbound. Jika ada instruktur yang cakap atau sudah ahli yang berpengalaman untuk memimpin outbound, pasti outbound itu juga akan berjalan dengan seru dan juga bisa menghibur para pesertanya. Kemudian outbound ini harus dipimpin oleh instruktur yang berpengalaman. Karena apa? Outbound yang sifatnya berat itu harus pasti memiliki resiko yang tinggi, sehingga kegiatan outbound harus dipimpin oleh instruktur yang sudah berpengalaman agar pelaksananya bisa aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.